Sebenarnya untuk dua komentari ya sekaligus, yaitu kepada Prof. Endri dan Pak Andi. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Faisal, institusinya dari KKP kelas 2 Banjarmasin. Ini pertanyaannya adalah bagaimana menurut Bapak untuk daerah yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli APD Hazmat Suite untuk petugas dalam penanganan COVID-19? Apakah boleh APD yang sudah dipakai kemudian dicuci menggunakan desinfektan, setelah itu dipakai lagi, mengingat virus corona ini bisa hancur atau dibersihkan dengan desinfektan? Terima kasih. Demikian pertanyaan dari Pak Ahmad Faisal. Silakan ditanggapi mungkin kepada Pak Prof. Endri mungkin dulu. Silakan Prof. Pak Imron aja. Halo Prof. Endri, apakah masih bisa bergabung? Sepertinya beliau belum bisa bergabung. Baik, mungkin tanggapannya kepada Pak Andi. Saya persilahkan Pak Andi. Oke, terima kasih Bu. Ini mungkin sebenarnya Pak Imron lebih pas sebenarnya menjawab karena terkait dengan kebijakan Departemen Kesehatan maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi menurut saya ya secara pribadi melihat dari pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan maupun dari paparan Pak Imron dan Prof. Damanhuri tadi bahwa untuk hazmat memang alternatifnya tidak untuk digunakan kembali untuk hazmat. Kemudian pemusnahannya ada dua tadi yang disampaikan Prof. Hendri. Kalau mau dimusnahkan langsung itu masuk ke proses insinerasi atau pembakaran. Sedangkan untuk kalau mau digunakan atau dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar baru, dia bisa masuk di autoclave dulu sampai kemudian kadar airnya berkurang baru digunakan sebagai bahan bakar. Karena sifat bahan dari pembuatan bahan baku dari hazmat sendiri punya kalori yang cukup tinggi. Itu tadi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Prof. Damanhuri. Jadi kalau berdasarkan pedoman dari Departemen Kesehatan untuk hazmat, sepemahaman saya tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali. Mungkin kalau Pak Imron masih ada di sini, Bu, bisa diminta tanggapan beliau. Baik, halo, selamat siang Prof. Endri. Sepertinya beliau belum bisa bergabung. Jadi untuk sementara pertanyaan ini dapat dijawab oleh Pak Andi. Mungkin ada masukan juga, terutama ini tentang pembelian APD-nya ya Pak ya. Kepada Pak Imran mungkin bisa ada sedikit penjelasan mengenai ini. Halo Pak Imran. Ya, sebentar. Saya nyambi ini jadinya. Iya. Tadi pertanyaan tentang APD hazmat ya. Ya, memang di awal COVID waktu itu Maret April, di mana kesulitan ya, beberapa rumah sakit kesulitan mendapatkan APD tadi. Ada di awal memang akhirnya daripada menggunakan APD yang nggak jelas ya seperti jas hujan dan sebagainya, akhirnya waktu itu hazmatnya dicoba di desinfeksi ya. Tapi saat ini kan kebutuhan APD-nya sudah cukup baik ya. Jadi ya kalau di Wisma Atlet yang saat ini dilakukan desinfeksi ulang itu adalah Google, kemudian sepatu boot ya. Itu yang lainnya lebih kepada dilakukan kemasuk insenerator. Kenapa? Kalau hazmat itu kan permukaannya luas. Ya, hazmat permukaannya luas, kemudian juga dia kan tidak lurus itu, artinya permukaannya kan dia masuk. Jadi apalagi terpapar langsung dengan virus, kita tidak tahu kalau proses desinfeksinya tidak sempurna juga berbahaya. Jadi lebih baik kalau hazmat itu masuk ke
yang masuk ke insinerator ya masker, termasuk masker N95, masker medis yang digunakan ya. Kira-kira itu bukan kebijakan sih, saya memang tergantung dari situasi yang saat ini kebutuhan hazmatnya sudah cukup ya, di berbagai masalah sudah cukup. Jadi karena kebutuhan besar saja akhirnya yang dilakukan desinfeksi dan kan ya lebih dengan desinfeksi tadi sepatu boot ya yang kemudian. Oh ya, maaf untuk penyerahan sertifikat dari panitia ini akan kami serahkan ke akhir sesi